Semua video Dadang Dahyar mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar efisien. Perhatikan pengucapannya. Vocab 631. Praise. Kalau pakai ed jadi ada t. Praised. Nah, ada t. Praised, memuji. Lead, led, memimpin. Leader, pemimpin. Tenure, masa jabatan. Other, lain. Well, secara baik. During, selama. Because, karena. Jadakan lalu hafalkan vocab di atas semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Yang sudah menghafal akan bisa menjawab pertanyaan saya. Yang digarisbawahi pertanyaan mundur. Ayo, apa arti tenure? Vocab nomor 634. Masa jabatan. Yang belum menghafal, yang belum bisa menjawab pertanyaan saya, mundurkan dulu, hafalkan dulu vocabnya. Apa arti lead? Nomor 632. Memimpin. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Presiden Jokowi, praise kan memuji ya. Memuji, kalau ada was, ada ed berarti dipuji. Dipuji oleh pemimpin-pemimpin lain karena beliau memimpin negara kita dengan baik selama masa jabatannya. Presiden Jokowi dipuji oleh para pemimpin lain karena beliau memimpin negara kita secara baik selama masa jabatannya. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Eat, ate, eaten, memakan atau makan. Serve, kalau pakai ed jadi t. Served, jadi ada bunyi t. Served, menyajikan. Dish, hidangan. Guest, tamu. A lot of, banyak. Many, banyak. His, miliknya untuk dia laki-laki. Our, milik untuk kami. Jadakan dan hafalkan vocab di atas sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh di-plan lagi. Sekarang saya akan mengajarkan kalimat aktif dan pasif bahasa Inggris ya. Tapi dalam compound sentence. Saya akan terangkan nanti apa compound sentence. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan me atau ber, misalkan membawa, berlari, atau tanpa awalan, makan, nggak ada me-nya, nggak ada ber-nya. Rumusnya subjek ditambah kata kerja kedua. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan di atau ter ya, diambil, terambil. Rumusnya subjek ditambah was were. Nah, bedanya gini ya. Tuh yang aktif nggak ada was were-nya, yang pasif ada was were. Dan kata kerjanya ini ketiga, kalau yang aktif kedua ya. Jika ada kalimat seperti ini, Presiden Jokowi dipuji oleh para pemimpin lain karena beliau memimpin negara kita secara baik selama masa jabatannya. Nah, ini disebutnya compound sentence. Compound sentence itu apa? Compound sentence itu kalimat yang terdiri dari dua anak kalimat dan dihubungkan dengan kata karena, ini contohnya. Ini ada dua anak kalimat. Kalimat pertama, Presiden Jokowi dipuji oleh para pemimpin lain. Satu, kalimat kedua, beliau memimpin negara kita secara baik. Nah, kedua anak kalimat ke satu dan kedua dihubungkan oleh kata karena. Nah, kalimat seperti ini disebut compound noun. Jika ada compound noun seperti ini, selesaikan satu demi satu. Kita selesaikan sampai kata lain dulu ya, kita terjemahkan. Ini dipuji. Dipuji itu berarti pasif tuh, diter. Berarti harus pakai rumus was were kata kerja ketiga ya. Mari kita terjemahkan yang ini. Presiden Jokowi, subjeknya berarti Presiden Jokowi. Nah, ini kan kalimat pasif. Presiden Jokowi kan sendiri, jadi pakai was, jangan pakai were ya. Was. Karena dipuji kata kerja, pujinya harus ketiga. Praise, praised, praised. Nah, ini yang ketiga. Jadi was praised artinya dipuji, kalimat pasif ya. Setelah beres, rumus masukin kata lain. Oleh, by, para pemimpin lain, dari lain dulu, other leaders. Nah, beres nih. Anak kalimat ke satu, setelah beres, masukin kata karena. Karena, because. Nah, sekarang kerjakan anak kalimat kedua. Kita lihat anak kalimat kedua, penutur rumus yang warna hitam. Memimpin, me. Oh, kalau me berarti ini. Kalimat aktif, jadi jangan pakai was were. Kata kerjanya kedua ya. Jadi, beliau, he. Nah, karena kalimat aktif jangan pakai was were. Langsung aja kata kerja kedua. Lead, keduanya led. Memimpin, led. Nah, beres sampai ini ya. Kata lain masukin aja. Negara kita, our country. Secara baik, well. Selama, during. Masa jabatannya, his tenure. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini kalimat pasif, was kata kerja ketiga, ya anak kalimat kedua, kalimat aktif, nggak pakai was, memimpin. Jadi langsung aja kata kerja kedua, he led, gitu ya. Ya. Sekarang contoh kedua. Banyak tamu makan banyak karena hidangan disajikan dengan baik. Ini disebutnya compound sentence ya.
anak kalimat ke-1 dan kedua dihubungkan oleh kata because, karena ya. Kalau ada kalimat ini selesaikan satu-satu. Banyak tamu makan. Oh, makan nggak ada awalannya, berarti aktif. Langsung kata kerja kedua ya. Jadi banyak tamu bahasa Inggrisnya many guests. Ya. Nah, karena tamunya tamunya banyak pakai S ya. Karena kalimat aktif, kata kerja kedua jangan pakai was verb. Langsung makan, eat, keduanya at. Nah, ini kalimat aktif. Banyak, lot. Nah, beres kan? Anak kalimat pertama kalimat aktif. Masukin kata karena because. Nah, sekarang kita kerjakan kalimat kedua, hidangan disajikan. Di itu pasif, jadi harus pakai was verb kata kerja ketiga ya. Mari kita terjemahkan. Hidangan, the dish. Hidangan dianggap satu kesatuan, jadi dianggap satu, walaupun bermacam-macam. Jadi pakai was. Nah, menyajikannya harus ketiga. Served. Nah, ini was served. Was kata kerja ketiga artinya disajikan dengan baik, well. Jadi ini yang depannya kalimat aktif makan atau memakan, yang belakangnya kalimat pasif disajikannya. Nah, ini contoh compound sentence ya. Jedakan lalu hafalkan dua rumus di atas ini. Hafalkan dua rumus di atas sampai ingat sekali, karena akan saya tes. Nanti akan saya tanya, sebutkan rumus kalimat pasif. Inggris merah harus jawab subjek, was, verb, verb 3 gitu. Sebutkan kalimat aktif. Inggris merah harus jawab dengan lancar subjek, verb 2 gitu ya. Sekarang jedakan hafalkan dulu rumus ini. Akan langsung dites sama saya. Ya. Nah, sudah apa? Saya tes ya. Sebutkan rumus kalimat aktif ber atau tanpa awalan. Ayo sebutkan. Ya. Subjek, verb 2. Nggak pakai was verb ya. Sebutkan rumus kalimat pasif yang diiter. Sebutkan. Yuk. Iya, subjek, was, verb, verb 3 ya. Yang belum hafal mundurkan, hafalkan dulu rumusnya. Sekarang mari kita latihan. Perintahnya terjemahkan, setelah terjemahkan pilih yang mana yang benar ya. Terjemahkan dulu. Terjemahannya me atau ber, di atau ter, dipantas-pantas ya. Kita terjemahkan ya. Kalau sanggup matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Presiden Jokowi ini anggap titik-titik oleh pemimpin lain. Memuji dipuji ya, masa memuji oleh pemimpin lain berarti dipuji oleh pemimpin lain dia. Presiden Jokowi dipuji oleh pemimpin lain, dipuji yang di berarti yang ini ya pasif. Beres nih. Mesin karena, because karena. Sekarang anak kalimat kedua, beliau Pak Jokowi ya memimpin negara kita, dipimpin negara kita. Memimpin ya, nggak mungkin masuk beliau dipimpin negara kita. Beliau dipimpin negara kita dengan baik selama masa jabatannya ya. Jadi beliau memimpin negara kita dengan baik selama masa jabatannya. Memimpin, ya ini aktif ya, berarti yang satu pasif, yang satu pasif. Nah, aktif. Sekarang pilih yang mana yang benar. Kan ini Presiden Jokowi dipuji ya. Dipuji itu pasif, berarti yang ada was-nya ya, yang ini. Nah, jadi yang pertama Presiden Jokowi was praised, dipuji, yang ini ya. Terus yang kedua, beliau memimpin, kalau langsung verb 2 tuh ya, berarti yang ini he led, ya, jadi he led our country. Jadi yang pertama was praised, yang kedua led ya. Yo, soal kedua, terjemahkan dulu. Banyak tamu memakan atau makan ya, masa dimakan ya. Memakan atau makan banyak ya, makan banyak ya. Banyak tamu makan banyak. Karena ini yang kedua, hidangannya disajikan dengan baik. Masa hidangan bisa disajikan ya. Hidangan disajikan dengan baik ya. Nah, sekarang pilih yang mana yang benar. Banyak tamu makan berarti nggak ada awalan, berarti aktif, langsung verb 2, berarti at ya jawabannya. Many guests at, makan aktif. Yang kedua, hidangan disajikan, di pasif ya, di pasif harus ada was verb 3, berarti was served ya. Jadi jawabannya at sama was served gitu ya. Ya, sekarang terjemahkan ke dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, sekarang soalnya bahasa Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Tetap latihan aktif pasif. Tapi cek dulu vocabnya. Presiden Jokowi dipuji dari memuji, praise. Oleh dari B, by. Pemimpin dari L, leader. Lain other. Ini lead, led. Ini negara, country, our, well, during. Masa jabatan harusnya T ya, tenure. Nyahnya Pak Jokowi belum laki-laki jadi his ya. Ini compound sentence ya, compound sentence. Tuh, kedua anak kalimat dihubungkan oleh kata karena. Jadi selesaikan dulu satu demi satu ya. Yang ini dulu.
Dipuji, di pasif berarti was verb 3 ya. Ayo, Inggris kan. Presiden Jokowi satu jadi pakai was. Was, pujinya ketiga. Praised pakai ed ya. By, ini mundur. Other leaders. Leadernya pakai S kan, para pemimpin banyak. Beres nih sama sini. Presiden Jokowi was praised by other leaders. Beres ya. Masukin kata karena. Because. Nah, sekarang kalimat kedua. Beliau memimpin aktif. Berarti jangan pakai was verb 2 ya. He, lead keduanya led. He led, negara kita dibalik. Our country well during his, harusnya tenure. Ya, jadi jawabannya Presiden Jokowi was praised. Yang pertama was praised by other leaders because. Yang kedua he led kalimat aktif by he led our country well, gitu ya. Lagi cek dulu pokoknya. Ini banyak harusnya many ya. Many ini tamu harusnya G ya, guests. Maaf banyak yang salah. Eat at eaten, a lot, because, dish, serve well ya. Bereskan dulu anak kalimat pertama, makan. Makan berarti aktif ya. Langsung verb 2. Many guests. Keduanya eat at a lot. Nah, gitu ya. Nah, ini kalimat aktif kan ya. Makan, nggak ada awalan. Masukin kata because. Karena because, sekarang kalimat kedua. Hidangan disajikan, di pasif. Berarti yang ini was verb ya. The dish, hidangan dianggapnya satu kesatuan walaupun di dalamnya ada bermacam-macam. Jadi pakai was. Was, kata kerjanya harus ketiga. Served, pakai ed, well, gitu ya. Jadi many guests at, ini aktif ya, langsung verb 2. A lot, because the dish was served. Ini pasif. Was, kata kerja ketiga, gitu ya. Tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar. Terima kasih.